Alright, hi guys. Welcome back to Dava Speaks. Aku adalah Tuku Dava, seorang public speaking content creator. Usia aku 23 tahun sekarang. Aku banyak bahas tentang public speaking di TikTok dan juga Instagram, dan juga self development biasanya di YouTube. Dan hari ini aku mau ngebahas tentang quarter life crisis dan gimana caranya happy buat ngadepin yang namanya quarter life crisis. Kenapa ngomongin happy? Karena sebenarnya video ini tuh ada video part 2. Video yang pertamanya itu gue udah ngebahas cara realistis untuk bisa menghadapi quarter life crisis. Ya karena kalau nggak happy, hidup kita buat apa juga gitu kan ya. Buat apa lu kerja capek-capek tapi hidup lu nggak happy, ya kan? Malesin banget kan? Jadi ya udahlah ya, langsung aja kita masuk ke tipsnya ketika lu ngadepin yang namanya quarter life crisis. Gue harap lu udah nonton dulu video yang pertama, gue taruh di sini nih. Karena kalau misalkan lu belum nonton, takutnya lu nggak dapetin dulu definisinya quarter life crisis itu apa, which is nggak bakal gue bahas lagi di video kali ini. Jadi langsung aja kita masuk ke tips yang pertama untuk bisa ngadepin quarter life crisis dengan happy. Yang pertama, menurut gue kalau memang lo punya duit dan punya dana tambahan, lo boleh banget untuk liburan dan juga staycation. Waktu gue masih nggak punya duit dulu, gue sering banget ke hotel-hotel nggak? bukan yang itu ya, bukan nggak. Jadi, kalau misalkan lo punya dana berlebih misalnya, lo boleh banget untuk lakuin liburan dan juga staycation. Dulu belum bisa gue lakuin itu, tapi kalau sekarang begitu gue stres, gue bisa staycation suka hati gue. Gue bisa liburan kemanapun yang gue mau, alhamdulillahnya kayak gitu. Karena apa? Karena udah bekerja keras sih teman-teman. Jadi ya kerja keras dulu, dapetin dulu uangnya, baru bisa ngelakuin sesuatu untuk liburan ataupun staycation. Karena ketika lu liburan ataupun lu staycation, lu bisa, kalau gue ya pas staycation itu waktunya gue untuk muhasabah diri. Wah, jadi self talk, berbicara dengan diri sendiri, gue ngomong sama diri gue sendiri. Terus kayak disitulah gue ngerasa bahwa oh iya deh, ternyata gue bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala gue yang banyak banget tentang diri gue sendiri, tentang apa yang mau gue lakukan ke depannya gitu sebagai seorang manusia. That's it. Terus dengan lu lakuin liburan ataupun staycation itu juga lu bakal lepas dari rutinitas sehari-hari gitu. Biasanya ada staycation, ada dua jenis staycation kalau gue pribadi. Staycation khusus konten, jadi misalnya biasanya gue akan ke hotel-hotel yang bagus, udah gitu gue pakai kamarnya itu untuk konten. Atau yang kedua staycation untuk ya di hotel biasa aja. Terus tujuan gue staycation adalah beberapa untuk diem di kamar sendirian, tidur ataupun kayak ya udah ngeliat aja pemandangan terus mikir sendiri gitu. Kayak gitu-gitu aja sih. Jadi kayak banyak-banyak self talk ya. Dua jenis staycation itu yang biasa gue lakuin. Atau enggak ya, kalau misalkan memang nggak suka tipikalnya tinggal di hotel untuk staycation gitu, ya udah lu coba untuk liburan keluar kota deh. Misalnya kayak murah-murah aja. Dari Jakarta ke Bandung misalnya. Terus atau enggak lu dari Jakarta ke Jogja atau dari Jakarta ke Malang kayak gitu. Itu juga dulu sering banget gue lakuin sih. Jadi waktu itu gue pernah lucu banget. Gue lagi stres banget ngerasanya waktu itu. Umur 20 tahun. Terus abis itu gue malamnya tuh kepikiran mau ke Malang. Besok paginya gue langsung jalan naik kereta ke Malang. Jadi waktu itu gue cuma punya duit 1 juta. Dan gue planning ke Malang itu 5 hari. Jadi bayangin 5 hari 1 juta udah sama tiket PP, udah sama hotel dan juga udah sama makan. Dan ternyata bisa loh. Jadi gue ikut tiket ekonomi. Waktu itu harga ekonominya itu kayak masih 70.000, 80.000 deh dari Jakarta sampai Malang. PP berarti 160.000 kan. Terus habis itu kemudian hotel. Waktu itu hotelnya bukan hotel tapi lebih ke mes. Gue tinggal di mes yang tingkat-tingkat gitu. Tempat tidurnya itu satu hari gocap 5 hari 2,5 gitu. Jadi masih dapet. Terus makan di Malang ya murah lah ya. Sekali makan paling 10.000 kan. Ya 30.000 sehari kali 5 baru 150.000 kan. Kayak gitu. That's it. Jadi murah. Mau liburan tuh sebenarnya asal lu tahu gimana caranya. Kayak gitu. Tapi kalau sekarang gue disuruh ulang nggak mau lagi sih. Gue mau liburan yang nyaman aja kalau sekarang. That's it. Yang kedua, cara happy untuk bisa ngadepin quarter life crisis itu adalah bergabung dengan komunitas atau klub baru gitu. Dengan lu bergabung dengan komunitas-komunitas baru, misalnya kalau gue pribadi waktu itu gabung dengan komunitas-komunitas kreator-kreator gitu, yang akhirnya bikin gue jadi seorang content creator kan. Itu ternyata bikin gue tuh punya self development yang lebih tinggi lagi dan akhirnya punya self esteem yang lebih bagus lagi. Kenapa? Karena ya happy aja gitu gabung komunitas. Dulu juga gue sempat ikut komunitasnya Indobasgram. Walaupun gue nggak jago main bass ya, tapi gue sempat ikut komunitasnya Indobasgram gitu-gitulah. Dan happy aja gitu menurut gue, bisa sharing sama orang banyak. Sampai akhirnya, makanya di Dava Speaks sekarang ada Dava Speaks Community kan. Karena gue pengen bantu orang-orang, atau gue pengen jadi wadah buat orang-orang yang memang
pengen ngelakuin self development atau keluar dari quarter life crisisnya via gabung komunitas ataupun klub-klub kayak gitu. Dengan lo gabung ke komunitas juga lo bisa dapetin banyak banget perspektif baru yang lo bakal sadar bahwa nggak semua hal di dunia ini lo tuh tahu. Kadang-kadang kita di usia muda itu ngerasa tahu semuanya, ngerasa bisa semuanya, ngerasa punya power, dan ngerasa punya tenaga untuk ngelakuin semuanya. Padahal, nggak semuanya harus kita lakuin sama sekali. Justru kita cuma ngelakuin part-part yang penting aja sebenarnya buat hidup kita. Sisanya serahkan pada ahlinya. Itu prinsip gue sekarang banget. Jadi gue tahu bahwa di Davas Pix itu ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada Spotify-nya, terus kemudian ada community-nya, ada internship-nya gitu kan. Dan ada tim Davas Pix lain di belakang layar yang memang harus bekerja untuk Davas Pix, tapi gue nggak bekerja sendiri makanya. Jadi kayak gue ya bayar orang, serahkan pada ahlinya untuk ngelakuin banyak hal. Yang ketiga, lo harus bisa ngejaga kesehatan mental dan juga fisik lo. Ini yang paling fun menurut gue. Tidur yang cukup. Jadi kalau gue pribadi ya, gue tahu banget kalau gue tuh orangnya insomnian banget. Jadi gue tipikal yang susah banget tidur. Jadi kalau gue merem jam 12, biasa gue baru tidur jam 2 atau jam 3 pagi. Makanya karena gue tahu itu akan terjadi, gue coba untuk merem lebih cepet. Jadi waktu itu gue paksa diri gue, kayak gue merem jam 9 malam. Gue baru tidur kan jam 12-an malam gitu ya. Ya at least dari jam 12 sampai dengan jam 5 pagi gue dapat 5 jam tidur. Habis sholat subuh gue masih tidur lagi biasanya. Nggak boleh contoh, tapi biasanya itu gue lakukan 2 atau 3 jam untuk dapetin 8 jam tidur yang akhirnya bikin gue tuh produktif selama 1 hari. Nah kalau sekarang gue tidur nggak begitu susah lagi sih. Kayak gue merem jam 10, jam setengah 11 juga udah ketiduran biasanya. Yang akhirnya jam setengah 11 tidur, jam 5 pagi bangun buat sholat subuh. Habis itu gue bisa nggak tidur lagi, masih fine-fine aja buat gue. Kayak gitu, that's it. Jadi gue ya perbaiki tidur itu bakal ngebantu lu banget untuk bisa ngadepin quarter life crisis. Kenapa? Karena lu jadi nggak stres yang nggak perlu. Karena lu capek otaknya. Kebanyakan mikir pas lagi malam. Jadi nggak boleh ya lu menyepelekan kesehatan fisik walaupun lu masih muda. Jangan sampai nanti pas kita udah tua tuh kita sakit. Kenapa? Karena kita terlalu misalnya bekerja keras pas lagi muda. Atau mungkin kita terlalu banyak pikiran waktu pas lagi masih muda gitu. Nah yang keempat nih ya, berbicara dengan orang-orang yang memang bikin kita tuh happy. Misalnya kalau gue bicara sama pasangan gue, atau mungkin kalau gue bicara dengan sahabat gue. FYI, tier 0 gue atau tier 1 gue dalam berteman. Tier 1 tuh maksudnya closest circle gue ya. Dalam berteman tuh nggak banyak teman-teman. Paling masih kurang dari jumlah ibu jari kita deh. Paling cuma 4 atau 5 atau 6 orang gitu. Itu tuh bikin gue tuh punya quality over quantity. Yang akhirnya ketika gue berteman sama mereka, mereka itu nggak high maintenance sama sekali. Ketika gue nggak nongkrong, ya nggak akan ada masalah juga. Pas gue minta tolong mereka untuk melakukan sesuatu, mereka tetap mau bantuin gue kayak gitu. Tapi pas gue ngajak mereka nongkrong, mereka ada buat nongkrong bareng sama gue. Dan ketika gue lagi dalam kondisi punya masalah, mereka tuh ada juga buat ngebantuin gue keluar dari masalah-masalah yang gue hadapin gitu. Karena kan mereka pasti punya perspektifnya mereka masing-masing kan. Jadi punya teman yang low maintenance itu penting banget. Jadi banyak-banyaklah berteman sama banyak orang, tapi ya kalau bersahabat nggak usah terlalu banyak orangnya. Yang penting circle lo itu bisa ngertiin lo dan akhirnya bisa bikin lo itu berkembang juga bareng-bareng sama mereka. Apa yang bisa menjadi keuntungan ketika lo punya circle yang bagus atau ketika lo punya orang untuk bisa berbicara, you have someone to talk to, adalah ketika lo ngerasa anxiety lo tumbuh atau kambuh, atau mungkin ketika lo ngerasa bahwa lo dalam kondisi uncertainty atau lo ngerasa lagi nggak pas aja nih kayaknya pikiran gue gitu. Lo bisa cerita sama orang itu dan akhirnya mungkin lo nggak butuh saran dari mereka, tapi dengan lo cerita, lo akan ngerasa bahwa oh ternyata ada orang yang bakal ngedengerin gue kalau gue lagi cerita. Akhirnya gue ngerasa lebih aman dan gue bisa jadi lebih produktif. Kenapa? Karena gue ngerasa ada orang yang support gue dari backstage. Gitu. Itu 4 hal yang selalu gue lakukan untuk keluar dari quarter life crisis dengan cara yang happy. Jangan lupa tonton video yang pertama, teman-teman, karena di situ juga bakal ada cara realistis untuk bisa keluar dari quarter life crisis. We'll see you on the next video. Thank you.